malah menantikannya. Karena itulah kebebasan yang mutlak. Kebebasan yang abadi. Itu kebebasan Bapak sendiri. Apa memang bisa mati tenang? Karena Bapak sudah lama hidup. Tapi saya masih muda, Pak. Saya tidak mau mati. Siapa yang menyuruh mati? Iya, Bapak. Kalau kami mati, Bapaklah pembunuh kami. Dan saja Hasan. Kalau satu waktu kelak kita meninggalkan pengadilan tentara di pulau ini. Barangkali negara kita sekarang sudah merdeka dan kita di sini terbuang, tersiksa karena keterlibatan Bapak sebagai pemegang komando. Kalau Belanda masih berkuasa, artinya akulah yang membawamu ke pulau yang merdeka ini. Maka dari itu, aku juga balasan dari jasa 12 itu. Maka aku kembali mati dengan penuh keterangan. Pak, Pak, Pak! Sekali, kalau muncul, aku bisa membawanya
perahunya itu ditenggelamkan dengan alasan agar tidak terjadi pengkhianatan. Alasan yang terlalu dicari-cari. Karena alasan sesungguhnya ialah ia ingin lari dari sebuah musuh untuk sendirinya menjadi raja di daerah pelarian. Kaptennya gampang ya. Dan kemudian menerangkan pada bawahnya, tidak apa-apa, ini siasat perang. Padahal hatinya itu sudah gembira karena bininya sudah secara tidak sadar diselamatkan. Dan ketika dia sadar bahwa penyelamatannya itu mengambil korban nyawa, barulah dia menggadaikan istrinya sebagai ganti minta ampun. Kau minta lagi bangsat. Aku melihatnya, aku tahu. Malam itu, aku berciuman dengan ilmu itu, ya kan? Suamimu itu, aku beritahu, tapi dia tidak mau tahu. Dia tidak melakukan apapun sebagai kapten ataupun sebagai suami. Ya karena malam itu dia tahu aku sebagai juragan bukan sebagai seorang istri. Boy, mana yang mau pakai? Ini bukan soal aja. Ini soal kemanusiaan. Kau tidak usah ikut campur. Kau dapat bagian kali-kali. Jangan Tembak. Mana yang mau kau tembak? Kepala, kaki, tembaklah. Apa bedanya untuk musuh dengan suruh bangsa sendiri ya? Atau mati karena dibunuh umat? Atau sekarang ataupun nanti? Kita semua akan mati. Bibit-bibit kelapa itu sudah habis. Ular, kadal, tikus, semuanya sudah habis. Tahu apa lagi? Agali ukuran kawan-kawan kita itu. Kita makan dagingnya. Tadi serendah itu ya, Seksa. Kalau ini tidak pernah terjadi, kapten sudah sampai hati menggadaikan daging istrinya. Bagaimana dia tidak sampai hati memakan daging kawan-kawannya? Iya. Inilah masa depanmu. Kalau kita tidak segera keluar dari pulau ini, keluar. Kemana? Ya kemana saja. Bagaimana kawan-kawan? Kita buka pohon ini, kita jadikan mati. Kita keluar dari pulau ini. Bagaimana? Sejak awal sudah bersaksikan kesetiaan kita. Siapa yang mau setia pada siksaan seperti ini? Pada penderitaan seperti ini? Siapa? Kau tahu apa yang kau pikirkan tadi? Kalau boleh tak kapten mati saat ini juga. Begitu pangkat dan kekuasaan tertinggi dari kamu. Tadi juga. Kau akan ditembak mati. Siapa yang akan menjadi bojomu? Siapa? Dia. Lihat aja. Bukan. Badannya sendiri pun tidak terangkat. Bagaimana dia akan menjadi bojomu? Jangan suka. Tidak nanti kita lagi. Aku bisa berdiri nggak? Ya. Kenapa? Saat kepala panas. Hatiku terasa kecil. Aku di sana di bukit kecil. Aku terasa ringan. Kau pengasih yang memuntahkan. Jangan langsung berani. Menyerah sendiri. Jika kau ingin menjadi
terima sebagai calon gembala. Kalian berdua Kamu guru juga kan ada visi kan? Ya, penanggungan berbawahannya. Kasihan. Sudah terlalu lama kita di sini. 14 orang. Sekarang hanya 35. Ya, akhirnya pulau ini kosong juga Kopral. Tapi tenanglah, masih lama masa itu. Sabarlah. Atau kita bisa lepas. Segalanya bisa terjadi Kopral. Tenanglah. Kenapa kalian tidak datang kemari saja lagi? Aku ingin mati dalam keadaan perang. Pak Kapten, kapan kita berangkat? Kemana? Ke seberang? Membebaskan bangsa, Pak. Pak, aku akan tebak pohon ini. Aku akan membuatnya menjadi rakit dan aku akan keluar dari pulau ini. Lapor. Karena keterbatasan dalam tulis menulis, saya sampaikan permohonan membuat rakit secara lisan. Permohonan selesai. tidak keberatan antara Republik. Selesai. Kerjakan. Iya, Pak. Begitu kita ingin yang segera. Aku juga mau bergabung dengan pasukan kita yang di sana. Hati dalam keadaan perang, Pak. Kematian sama halnya di mana-mana, Pak. Orang-orang bebas pun akan dijajah oleh kebebasannya sendiri. Kau akan bebas ketika kau tidak hidup lagi. Mati, ya. Mati adalah kebebasan yang mutlak. Maka dari itu, kebebasan harus kita rebut dan mati sama halnya di mana-mana. Tapi mencarilah yang lebih baik daripada menantikan, Pak. Iya kan? Merdeka! Merdeka! Lapor. Karena keterbatasan dalam tulis menulis, saya sampaikan permohonan tenaga bantuan. Laporan selesai. Karena tidak ada cadangan tenaga, permohonanku ditolak. Aku sedia membantu, Pak. Sediaanmu juga diterima baik. Tapi bantuanmu ditolak. Kenapa? Rahasia tentara. Aku rasa itu adalah rahasia Bapak sendiri. Bapak jelas. Bapak jelas ingin manfaatkan bangkanya, kan? Dan membuat kami ditelantarkan di pulau ini. Kami juga ingin bebas, Pak. Ingin kembali ke alam wajar. Kembali ke budayaan. Ingat kau bicara dengan kapten ya. Ya, aku tahu. Iya. Ya, kapten misi. Tapi patuh pun ada batasnya. Seperti laut yang ada pantainya. Selama ini, aku selalu patuh padanya. Tapi tembus, mau kutantang demi patuh pada atasan. Tapi untuk sekarang menolak, kan? Hei, Kopral. Dengan begitu kau mudah menembak tepat. Tapi dengan lidah, kau tak gampang bicara benar. Berdiri hanya membutuhkan kebiasaan dan latihan perang. Tapi lidah membutuhkan kebijaksanaan, pengalaman dan pengetahuan.
Kau tahu mengapa dia ingin sekali ke seberang? Kenapa? Karena di sana ada pacarnya, gadis pribumi. Dulu gadis itu diselamatkannya dari kebunuhan mahkamah. Sekarang dia bersikeras untuk seberangkan. Ingin menyelamatkannya dari ancaman dari belakang. Dulu dia pernah tanam budi, dan sekarang dia ada melihat tanamannya berbuah. Karena hanya buah itu yang bisa menyelamatkannya dari azab kehidupan. Dan kau tahu apa yang kau lakukan sekarang? Paling tidak kau hanya menangis bila tanah air menjajah oleh bangsa lain. Sudah siap kami? Siapa? Kau ada siap. Mana Bang? Perahu, perahu, ada perahu, ada perahu, ada perahu. Di mana? Itu di sana, terdampar di sana. Ayo. Mari, mari, mari. Ada perahu, Ren? Ya, Di mana? Ada perahu lagi. iyalah. Kau tidak bahagia kan? Sama saja. Tidak ingin pulang ke seberang kan? Iya. Len. Letan. Apa? Nikah kemerdekaan yang kita nanti. Inilah perjuangan kemerdekaan itu, Kopral. Perjuangkan namanya dengan mimpi seperti ini. Menunggu-nunggu ajal untuk datang membujuk-bujuk hati sendiri. Dan pulang begitu meninggikan perasaan juga. Watakku juga berubah karena cerita dan cerita. Kasihan. Aku lebih kasih pada watak bukan yang kaku dan teguh. Dia adalah watak itu yang menggerogoti hatimu sampai kudu dan kering. Kemerdekaan apa yang telah pernah dengan kebebasan hati yang disebut bebasan itu, Kopral? Itu tidak lebih dari penyakit kita dan kesalahan. Kau tahu? Kau tahu kenapa ini semua bisa terjadi? Apa? Ini semua bisa terjadi karena kau belum cukup sadar. Kau belum cukup sadar pada siapa kau berjuang. Untuk siapa? Untuk siapa? Kita. Kita berjuang bukan untuk kita. Kita berjuang untuk anakku. Untuk anak. Untuk anak cucu bangsa Indonesia. Gimana? Ya. Anak cucu yang akan meneruskan perjuangan kemerdekaan kita. Dan mereka akan mengukir menjadi pusaka yang kekal, yaitu kebebasan abadi. Kenapa kau terdiam, Kopral? Apakah aku mengingatkan kepada keluarga?
Pusaka itu Kokal. Pusaka manusia. Kenapa? Kau bisa menyimpan rahasia kan? Belum pernah. Tapi coba. Pulau ini begitu sepi ya. Itu bukan rahasia Kokal. Dan rasa kesepian itu begitu menghilangkan dan kegilaan yang kita kesembuhkan bukan? Ya itu belum rahasia. Dan yang dapat menyembuhkan kegilaan itu hanya seorang perempuan kan? Itu rahasia umum Kokal. Ya, dan di pulau ini hanya ada seorang perempuan bukan? Ya cuma istri Pak Kapten. Justru itu, Lep, dan aku jatuh cinta padanya. Cinta. Koprat. Cinta itu bukanlah rahasia. Itu kodrat. Datangnya tidak bisa kau ingkari. Perginya pun telah tanpa kau sadari. Mungkin lah. Tapi cinta kepadanya begitu besar. Itu mengudang. Itu menjelaskan. Dia telah membangun seluruh kemauanku, meruntuhkan seluruh ketenanganku. Dan kalau malam sudah datang, jauh kenangan selalu pulang padanya. Pada istri Pak Kapten. Ya, pada si Pak Kapten. Si Pak Kapten yang semata itu kan. Bayangkan dirinya, bayangkan dadanya, bayangkan betisnya. Inilah dosa kulit, dosa manusia. Pada tadi dia Kokal. Tidak. Tapi aku senang dengan nyaman. Tapi jadi benci bila teringat wajah istri Pak Kapten. Tiap kali pejamkan mata kulit, bayangan istri Pak Kapten selalu menembus lubuk mata. Membujuk-bujuk dia itu hingga berkobar-kobar. Dan kobaran itu tidak dapat dipadamkan lagi. Mungkin yang dapat memadamkannya hanya
ya kita harus menembak pohon-pohon ini. Pak, Pak Kapten, ayo segera perintahkan mereka untuk menembak pohon-pohon ini. Untuk apa? Pergi sekarang. Ya, Tidak ada seorang pun yang meninggalkan kau ini. kenapa? Karena sebenarnya nanti kita akan mendapatkan kabar di sebelah belanda masih berkuasa atau tidak. Apa bedanya, Pak? Negara sudah merdeka atau belum? Yang penting kita bebas. Bebas dari siksaan, penderitaan seperti ini. Itu baru kebebasan. Kebebasan yang abadi. Kalau kematian itu bukan kebebasan. Kematian itu siksaan yang abadi. Kebebasan apa yang kau cari setan? Kebebasan itu tidak ada. Kau mungkin bebas dari siksaan, tapi kau akan jatuh ke kemarahan. Kau mungkin bebas dari kepahitan, kau akan dibunuh oleh kenyamanan yang dibutuhkan. Kau mungkin bebas dari kemelahatan, kau akan dibunuh ke kekayaan yang menjadi nikmat. Kau mungkin bebas dari penyakit yang menjengkelkan, tapi kau akan mengalami ketuaan yang mungkin lebih mengesalkan. Yang terlalu bodoh memburu kebebasan. Kebebasan itu tidak ada. Bohong. Itu sinisme. Pesimisme atau bukan, itulah kenyataannya, Kopral. Richardson. Kebebasan itu tidak ada. Ya, kemerdekaan itu juga kebebasan. Kemerdekaan adalah kebebasan. Kebebasan kelompok. Kalau kita mau disebut satu nasi, kita harus merdeka. Itu kebebasan pertama. Ada kebebasan sendiri. Kebebasan perseorangan. Demi Allah, kebebasan seperti itu tidak ada. Ya terus, kita harus tinggal di sini menunggu pulau ini sampai kita mati. Hah? Iya. Om mau seperti itu. Pak Kapten, Om mau seperti itu. Kopral, jawab seperti itu. Tidak. Sejak awal kita sudah didukung oleh ketua-ketua. Sekarang kita bisa bebas, Pak. Kita akan diseberang. Kita akan bebas. Dalam hal ini, seharusnya perhitungan yang menyenangkan, bukan perasaan. Ya, kita tunggu pencari nelayan yang kapalnya sudah pada itu. Karena dari sana kita cari tahu apakah Belanda masih berkuasa atau tidak. Kalau kita sudah tahu, baru kita menentukan sikap. Untuk apa? Untuk kebebasan Pak Kapten sendiri lah. Apa lagi? Ayo orang muda, jangan duduk seperti orang. Dari jauh menemukan pantai, sudah sampai ke sini. Tapi lebih baik kita karena berdua kan Pak. Kamu setuju dengan ini? Paksa. Kopral. Kenapa dia tidak mau pergi dari pulau ini? Karena dia sudah tidak bisa apapun. Dan dia memiliki gigi yang besar
Kau pikir dengan kebebasan hatimu, lantas kau bisa pergi menemui perempuan? Begitu kau datang kemari, begitu juga perempuan hidupmu itu yang minum segala-galanya. Bagiku, dunia ini tidak selebar daun kelok. Dunia ini selebar daun jelantah. Dan bagi Pak Kapten yang memiliki pangkat yang tinggi dan bini yang cantik, pulau ini seperti surga bagi dia. Hei, kalau dia menjadi seorang, baiklah, akan mencerai dia dan kawin dia. Kapten, Abang, Kau yakin? Kau sendiri lebih baik kehilangan nyawa daripada kehilangan istrimu. Pergilah kemana saja di pulau yang kau sukai. Sungguh, Tanahku sudah jatuh dan sekarang dia istri. Kapten. kau yakin? Baiklah, baik, itu akan kulakukan. Pakailah cuma kalau kau mau. Tidak mau. Aku ingin berbulan madu di alam bebas. Aku mau berbulan baru ya. aku membunuh babi, Kapten. Puas. Aku membunuh seorang kawan sendiri ya. Kan kau tahu akibatnya. Aku hanya tahu penyebabnya. Dia, si babi itu, telah merusak atas susila dan memperkosa norma-norma manusia. Mengapa dan mengapa kau tak mau bunuh aku saja, Len? Aku tidak mau biarkan atas silsilah itu dirusak. Aku tidak mau biarkan norma-norma itu diperkosa. Harusnya aku yang kau bunuh, Len. Tapi bapakmu punya latar belakang. Latar belakang di tanah gua yang sejati. Punya latar belakang dekat daerah menyerah dan tabah bertahan. Punya latar belakang nasionalisme yang tak boleh memurtadi perjuangan. Punya latar belakang toleransi kemanusiaan yang mendalam. Ya walaupun semua itu terlalu fanatik, tapi dia sebab itu hanya punya latar belakang pengorbanan nafsu semata-mata. Itu sentimen pribadi. Apapun kau tadi salah. Tak ada putusan lain. Kaulah berpangkat letnan. Dalam hal ini dipersalahkan. Pertama, membunuh seorang paling baru dengan alasan sentimen pribadi. Kedua, tidak mematuhi dan malah menentang sang kapten setempat. Ketiga, menembak mati. Di belakang seorang sersan, pihak kawan. Dari itu, tentara di pulau ini atas nama rakyat menjadi hukuman tembak mati. Kapten, Kapten, Kapten. Tapi itu hukuman riba, Kapten. Tembak. Apa kau bilang? Hukuman riba? Kau yang membaca di pulau, kau yang membuat pulau ini jadi riba ya? Tembak.
menjadi kapten yang baik dan suami Aku malah di sini. Ingat, aku telah ditolong dan aku janji saya sampai mati kalau teraniaya. Kamu ingat kan? Mulia, itu tadi hanya jugaku untuk menyatakan besaran juaku. Kau tetap istriku, Mulia. Jangan. Jangan ada yang mau tidak. Ya, baiklah. Kita berpisah. Kita orang baik. Asalkan kita berangkat sekarang. Nanti keburu gelap. Enggak, kapten. Suamiku belum dikubur. Kita kerjakan besok ya. Kita tunggu sampai para pencari nelayan itu datang kemari. Kalau Belanda masih berkuasa, kita harus bertahan di sini kan? Tidak bisa, Mulia. Tak bisa. Malam di sini orang. Ya, satu malam. Kalau mereka akan memburu, mengejar, mengejar sama kalian lahan. Berdosa besar, Mulia. Aku yang membiarkan mereka dikalahkan, aku sudah mengalahkan cita-cita. Menjawab atas kekalahan mereka. Atas mereka yang dikalahkan kemanusiaan dan mengalahkan kekejian. Aku menjawab, Mulia. Di mana apakah lari ke padang? Di padang kecil ini yang seperti yang kering ini. Mereka akan memburumu sampai ke pelosok bumi, kapten. Mereka telah menjadi mereka yang bersedia memburumu lagi dengan malam. Kamu tak akan bisa bebas. Bisa.